benar Tuhan, tidak ada kata lain yang bisa kami kembalikan kepadamu, hanyalah pujian dan syukur kami. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Pagi hari ini kami bersama-sama dengan hamba-hambamu, dengan umatmu, dengan saudara-saudara kami yang menonton secara online, ingin menyampaikan syukur kami karena kebaikanmu. Ada banyak hal yang telah Engkau lakukan, Engkau berikan dalam hidup kami yang kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya menyadari bahwa semua ini karena rahmat dan kasih karunia-Mu semata-mata. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, kami rindu diberkati juga oleh firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita ibadah spesial, oleh karena ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan melalui Mercy Indonesia ini. Itulah sebabnya pagi hari ini secara khusus kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Tahun ini ada staf Mercy yang baru diwisuda S1, ada berapa? 5? Ada 5, selamat saudara-saudara yang baru diwisuda. Ada anak-anak panti Mercy yang mendapatkan beasiswa. Dan pada bulan ini juga mereka akan kuliah di Bandung dan di Jawa Tengah. Ada berapa anak Mercy yang akan pergi ke Solo, Pak? Ada 6, dapat beasiswa full. Ya. 4 tahun ini? Oh, 6 kemarin. Jadi ada 10 berarti. Luar biasa. Kemudian saudara, kita juga mau mensyukuri rezeki yang Tuhan berikan. Ada 5 staf yang mendapatkan anugerah, bisa disetujui untuk mendapatkan rumah Pak Jokowi. Ya. Coba berdiri yang sudah tanda tangan kemarin, yang sudah berdiri, coba berdiri. Ya kan? Ya, luar biasa. Ya, Pak Rudi. Ya, luar biasa. Luar biasa, Pak Danja di belakang. Yang lain berdoa, ya. Saudara-saudara, ada banyak hal yang kita hanya bisa mensyukuri. Hari ini saya dapat foto dari Pak Petrus, bedah gereja yang ke-45 selesai, yaitu GBI Mission Touch di Sumba. Sudah selesai, siap diresmikan. Kemudian, saudara, saya bersyukur Pak Rudi tiba dengan selamat, ya. Ya. Setelah 2 hari 2 malam dalam perjalanan dari Berau sampai ke Denpasar, Bali. Dan puji Tuhan saya mau berterima kasih untuk hambanya Pak Rudi Bu Sendra. Terima kasih buat karunianya, kebaikannya. Nah, saudara tidak menyadari bahwa ternyata itu menggenapi firman yang mengatakan beri maka kamu akan diberi. Saya cerita kemarin kami merenung, kok tiba-tiba ada orang yang digerakkan Tuhan kasih mobil Toyota Alphard ini dari mana? Ternyata ada kisah sebelumnya. 3 tahun yang lalu saya dengan ibu tergerak untuk membelikan mobil baru untuk seorang janda untuk pelayanan. Saudara kan tidak tahu. Kemudian setahun yang lalu ada salah satu partner kita yang kredit mobil. Dan saya tergerak dengan ibu, kok bisa sama waktu kami naik mobil. Saya tanya, ini mobil dari mana? Setahu saya mobil bapak warnanya tidak begini. Oh, kami baru kredit mobil baru. Oke, kami putuskan kami mau membantu setahun. Kreditnya kami bayar setahun. Luar biasa kan saudara? Nah, sebelum ada mobil baru ini saya sudah ngomong dengan Pak Pandri dan dengan Pak Nemo, ketua panti kita yang di Soe dan di Atambua. Kamu harus cari SIM dan bikin garasi. Wah, saudara-saudara, Pak Nemo langsung bikin garasi. Padahal dia belum punya SIM. Dia tunjukkan ke saya, Bapak ini garasi sudah disemen, sudah dikasih seng dan sebagainya. Hari ini mobilnya tiba, 2 APV itu tiba di sana. Jadi kalau tiba-tiba kok ada orang yang digerakkan oleh Tuhan memberikan mobilnya, saya yakin tidak kebetulan. Hukum give and you will be given. Beri, maka kamu akan diberi. Amin. Maka jadi orang Kristen jangan pelit. Amin. Belajar jadi orang yang murah hati. Jangan pelit. Tengok teman saudara sambil dipelototin. Jangan pelit.
Nah, hari ini nanti kita akan merayakan kebaikan Tuhan itu, dan masih ada hal-hal yang lain. Saudara kan tidak tahu kalau saya mendapatkan surat permintaan atau surat tugas diangkat menjadi board member, dewan board untuk sebuah organisasi dunia yang dipimpin oleh Pak Larry Stockstill, namanya Global Church Planting Movement. Diangkat jadi board, bukan hanya leader untuk Asia Tenggara, tapi jadi board. Jadi kepercayaan ini bukan kebetulan. Tuhan pasti punya rencana. Dan yang tidak disangka-sangka adalah gara-gara pesawat ditunda, kami nginep 1 malam di Surabaya. Dan gara-gara nginep 1 malam terjadilah pembahasan kerjasama antara Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia ya, dengan Mercy Indonesia akan menjadi partner untuk pengembangan staf yang mau kuliah S1, S2 secara khusus. Jadi saudara-saudara, semua ini bukan kebetulan. Dan pagi hari ini juga bukan kebetulan kalau ada hambanya Pak Agus dari Sidoarjo yang singgah di sini, dan kami rindu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita semua akan diberkati. Saya panggil Pak Agus, silakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini. Kami percaya bahwa hari ini kami ada sampai saat ini dengan tubuh yang kuat dan sehat, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Semua hal yang ada dalam hidup kami pagi hari ini, semua karena kasih karunia dan kasih setia Tuhan atas hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami boleh berkumpul bersama pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Itu juga satu sukacita buat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya pujian penyembahan kami sudah menyenangkan Engkau Tuhan. Dan ada kuasa yang besar atas pujian penyembahan kami. Biarlah roh pujian penyembahan selalu ada dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami ada, kami boleh tetap selalu mengucap syukur. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tim PAW yang sudah melayani pagi hari ini, tambahkan urapan dan kuasa-Mu atas mereka Bapa. Demikian juga sekarang ketika Tuhan izinkan hamba-Mu berdiri di depan umat-Mu, sampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Bapa. Berbicaralah dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Paulus beserta Ibu atas kepercayaannya. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya, saya pun berdiri di depan Bapak Ibu Saudara bukan karena kebetulan, seperti yang disampaikan Pak Paulus. Amin, haleluya. Oke. Tapi perkenalan dulu ya. Oke, saya dari Sidoarjo, dari Gereja Bethel Indonesia Sintro. Saya lahir di Kediri, perkenalan singkat ya. Saya lahir di Kediri, besar di Kediri, bekerja di sebuah perusahaan, anak usahanya pabrik rokok, tahu ya. 98 saya pindah ke Surabaya, bekerja Surabaya, melayani Surabaya, terus beli rumah di Sidoarjo, melayani di Sidoarjo, nekat berpacaran dengan putri seorang gembala. Makanya yang masih jomblo jangan nekat-nekat kalau nggak mau jadi pendeta. Karena nekat pacaran dengan putrinya gembala, akhirnya jadilah seperti ini sekarang saya. Nggak punya cita-cita jadi pendeta, akhirnya jadi pendeta, saudara. Haleluya. Ya, yang jomblo-jomblo mana bisa angkat tangan? Mau saya doakan supaya jadi pendeta? Hei. Haleluya. Nggak mau Pak, nggak mau. Haleluya. Ya, sampai sekarang saya melayani di Gereja Bethel Indonesia Sintro bersama dengan istri saya. Udah meninggalkan kota Kediri. Itu aja perkenalan dari saya. Oke. Pagi ini saya akan berbicara dengan satu tema give thanks. Ya, kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5:18, dengan kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca dengan suara yang lantang sampai telinga kita mendengar suara kita sendiri. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh, belum semua, saya tunggu. 1 Tesalonika 5:18, yang sudah ketemu katakan amin.
bukan itu. 1 Tesalonika 5:18. Oke ya. Dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, puji Tuhan. Silakan kembali. Haleluya. Seorang mantan presiden Amerika Serikat, Mr. Abraham Lincoln pernah berkata, saudara, we can complain because rose, ya, bunga mawar, bushes have thorns, ya, or rejoice because thorn bushes have rose. Artinya apa? Kita bisa mengeluh karena bunga mawar memiliki duri. Ini bunga sudah cantik warnanya, baunya wangi, tapi kok banyak durinya ya? Mengeluh. Tapi, atau kita bisa memilih untuk bersuka cita atau bersyukur. Karena apa? Ini semak duri seperti ini kok bisa ada bunga yang cantik, baunya wangi. Betul nggak? Bisa dua sisi loh. Ya. Perkataan Mr. Abraham Lincoln ini tentu saja mengacu kepada satu cara seseorang ketika memandang sebuah keadaan, satu keadaan, atau situasi dalam kehidupan. Apakah memilih untuk bersyukur, atau sebaliknya mengomel, menggerutu. Betul ya? Paham ya? Nah, setiap kita akan mudah mengucap syukur saat semuanya dalam keadaan baik dan berjalan dengan baik pula. Mengucap syukur juga mudah diucapkan untuk memotivasi orang lain. Bro, jangan sedih, jangan ngomel, bersyukurlah. Ya, bersyukur. Gampang saja. Semua orang akan mudah mengucapkan ketika memotivasi, mendorong orang lain. Perlu kita tahu bahwa mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Mengapa? Karena kekayaan dan jabatan kita itu tidak dapat memberi kita kebahagiaan yang sejati. Kekayaan kita loh, kalau kita sakit, habis dah. Jabatan kita yang tinggi, nggak bisa kita andalkan, ya. Tetapi ucapan syukur itulah yang bisa membuat kita bahagia. Haleluya. Nah, saat sesuatu tidak berjalan dengan yang kita harapkan, pertanyaan saya pagi hari ini, dapatkah kita tetap mengucap syukur? Tadi kita bisa memotivasi orang lain dan semua berjalan dengan baik, kita bisa mengucap syukur. Tapi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang sudah kita rencanakan, dapatkah saudara dan saya tetap mengucap syukur? Oh, puji Tuhan. Ya, contohnya, saat kita berharap usaha atau bisnis kita terus berkembang dan maju. Betul kan? Namun mendadak dunia dilanda pandemi COVID-19. Sehingga membuat usaha kita mati suri. Dapatkah kita tetap mengucap syukur? Sejak hari Kamis pagi saya nyampe di Pulau Bali. Selama ini, saya terakhir 2 tahun yang lalu ke sini. Selama pandemi praktis belum pernah ke sini. Baru kali ini datang ke Bali. Saya selama 2 tahun melihat dari YouTube. Bagaimana kondisi di Kute, Legian, Popis 1, Popis 2. Terus kemarin saya diizinkan ke Ubud, nongkrong di beberapa kafe di sana, ngobrol dengan jemaat perintisan kami di sana. Sepanjang jalan, pendeta pembantu kami yang di Gianyar ngomong, beritahu kondisi yang ada selama 2 tahun ini. Jalanan lengang ini biasanya macet bro, biasanya nggak bisa secepat ini, sekarang lengang. Ubud, dia tunjukin ini, lihat kanan kiri. Villa-villa yang bagus, nggak ada mobil yang parkir. Mulai dari Celuk, ya, dia kasih lihat, dia beri lihat ini kanan kiri. Pengrajin-pengrajin mana? Tutup semua. Dapatkah kita mengucap syukur ketika kondisi seperti itu? Terus, saat kita berharap suami atau istri, anak dan orang tua kita sehat selalu dan panjang umur, namun ketika Tuhan berkehendak lain, saat Tuhan memanggil mereka, dapatkah kita tetap mengucap syukur? Saya sejak kelas 6 SD, usia 12 tahun, ditinggal pulang papa saya. Ketika hari pertama ujian ya, hari pertama ujian mau naik ke SMP itu, kepala sekolah masuk ke kelas saya. Jangan pulang dulu ya, nanti ada yang jemput. Tumben. Saya biasanya ada langganan becak untuk antar jemput saya. Kok saya disuruh nunggu? Begitu saya dijemput orang gereja, saya nyampe rumah, saya lihat toko orang tua saya tutup. Saya melangkahkan kaki ke pintu. Saya dengar teriakan tangisan mama saya di kamar belakang.
Ketika kita berharap orang tua kita, suami dan pasangan kita panjang umur sehat, tapi Tuhan berbicara lain, dapatkah kita mengucap syukur? Ataukah kita ngomel, nggak bisa move on? Ya, saat kita berharap dan sudah berdoa minta jodoh kepada Tuhan dari tahun lalu, ya, terus sampai hari ini saat teman-teman sebaya sudah banyak yang menikah, tapi kita masih masuk klub jomblo bahagia. Dapatkah kita tetap mengucap syukur? Atau pasang papan di sini, name tag, sale. Loh, jangan ya. Jangan diobral. Jangan merasa usia udah banyak terus jalan di pinggir jalan, sale. Jangan tunggu waktu Tuhan. Jangan diobral, bro, sis, jangan. Ya. Tetap mengucap syukur, tunggu waktu Tuhan. Pasti waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Haleluya, haleluya. Saat kita berharap selalu sehat dan kuat, namun tiba-tiba dokter memvonis kita atau orang yang kita sayangi menderita penyakit kanker misalkan stadium 4. Dapatkah kita tetap mengucap syukur? Harapan kita kan sehat, panjang umur. Tapi kalau Tuhan berbicara lain, bisakah kita tetap memuji Tuhan? Susah, saudara. Ya. Saat kita hanya bisa mengucap syukur ketika semua baik, kita tidak ada bedanya dengan semua orang di luar Kristus. Gak ada bedanya. Ya, haleluya. Jadi sebagai seorang pengikut Kristus, saudara dan saya seharusnya dapat mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun tanpa syarat. Ya, tanpa syarat harus tetap mengucap syukur. Terus pertanyaannya bagi hari ini yang kita mau belajar, mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur dalam segala hal? Seperti ayat Mas yang kita baca tadi. Bahasa Surabayanya betul. Kita kok harus mengucap syukur dalam segala hal? Oke, yang pertama, kita baca lagi 1 Tesalonika 5:18. Di situ Paulus mengajak jemaat untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In everything give thanks. Ya, alasan pertama mengucap syukur adalah perintah Allah, perintah Tuhan. Mari tirukan saya, 1, 2, 3. Adalah perintah Tuhan, perintah Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada akhiran kata lah, itu sebuah perintah, saudara. Mengucap syukur dalam segala hal ini seharusnya menjadi gaya hidup, lifestyle saudara dan saya. Amin. Bukan karena terpaksa, tapi menjadi gaya hidup saudara dan saya. Dan ternyata kita tahu sekarang bahwa itu ternyata bukan hanya harus menjadi gaya hidup, tapi juga sebuah perintah Allah buat saudara dan saya. Tuhan ingin kita mengucap syukur bukan hanya saat kita menerima berkat-berkat dan berkat, sehat-sehat dan sehat, tetapi juga saat kita sedang kekurangan. Saat saudara dan saya sedang sakit dan menghadapi kesulitan atau masalah hidup. Ada satu contoh pribadi di dalam Alkitab, bagaimana dia tetap bertahan dan tidak menggerutu. Bahkan mengutuk Tuhan saat kondisinya sangat mengenaskan. Siapa dia kira-kira? Ayub. Dia tidak menggerutu, dia tidak mengutuk Allah. Tidak ada tokoh lain dalam Alkitab yang mengalami hal seburuk Ayub dalam hidupnya. Gak ada. Ya, dalam waktu satu hari, Ayub menerima beberapa pesan, masing-masing berita apa? Tentang ternaknya, betul? Hambanya, siapa lagi? 10 anaknya. Ayub kehilangan itu semua dalam waktu satu hari. Ada tokoh lain di Alkitab yang kehilangan semuanya dalam waktu satu hari? Enggak ada. Seolah-olah itu semua belum cukup, saudara. Ayub yang sedang berduka cita tiba-tiba harus menderita apa? Penyakit kulit yang mengerikan. Ayub ditimpa barah yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Iblis mendatangkan itu semua dengan tujuan membuat Ayub mengutuk Allah. Iblis menguji Ayub. Saat malapetaka atau hal-hal yang buruk terjadi, iblis ingin kita menggerutu, iblis ingin kita mengomel, ya, dan mengutuk Allah. Kita baca Ayub pasal 2 ayat 9. Ya, tujuan iblis ini tercapai dalam diri istri Ayub. Tujuan iblis terjadi, tapi bukan pada Ayub, tapi pada istrinya. Ya, Ayub 2:9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau Ayub dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Orang Jawa ngomong modar. Ya,
Tahu ya, orang Semarang. Ya. Terkutuklah Allahmu dan matilah. Istrinya loh saudara. Modar kon katanya. Lah ada yang Surabaya ya. Namun perhatikan apa yang dikatakan Ayub kepada istrinya di dalam ayat 10, ya, Ayub pasal 2:10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti istrinya dibilang perempuan gila, saudara. Engkau berbicara seperti perempuan gila, 1 kilo kurang 1 on. Enggak penuh. Suami istri terjadi komunikasi seperti itu, saudara. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, kata Ayub, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tujuan iblis gagal ke Ayub. Tapi ternyata istrinya yang berhasil ditipu iblis, mengutuk Allah. Kalau kita termasuk orang yang tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita tidak beda dengan istri Ayub. Haleluya. Istri Ayub hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi menolak apa yang tidak baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Setelah kita tahu bahwa mengucap syukur adalah perintah Allah, belajarlah untuk tidak menggerutu. Belajarlah untuk tidak mengomel saat sesuatu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita dulu berharap suami kita tinggi, putih, badannya kekar, terus ternyata suami kita di rumah kita lihat, nggak cocok dengan harapan. Ya tetap bersyukur. Ya. Saat kita dulu muda berharap istri kita adalah yang cantik, wah ya, rambutnya lurus, misalkan, tinggi, semampai, kutilang ya, kurus, tinggi, langsing gitu. Tapi saat kita melihat saat kita melihat pagi hari noleh ke sebelah kita, istri kita lain dari harapan kita, ya syukuri saudara. Kenapa? Tetap disyukuri. Apa itu perkutut? Nanti kita cari kepanjangannya perkutut. Tetap disyukuri. Haleluya. Lihat istri sebelah, lihat suami, puji Tuhan. Nggak bisa ditukar tambah gimana? Iya kan? Ya sudah, terimalah apa adanya. Emang itu yang Tuhan kirim buat kita. Betul? Tapi kalau pasangan kita sesuai dengan yang kita harapkan, ya puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Bersyukur seperti itu. Haleluya. Nah, sekarang yang kedua. Haleluya. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Tadi yang pertama apa? Ya, sekarang lanjut juga. Mengucap syukur adalah tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Mari tunjukkan saya, 1, 2, 3. Mengucap syukur adalah tanda saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus. Kita baca Galatia pasal 5, 22 dan 23. Harusnya hafal ini. Ya, nggak perlu dibuka ya. Oke? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wis, S2. Waduh. Oh, haleluya. Nanti bilang Pak Alfon. Ya, jadi mengucap syukur adalah tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Perhatikan di situ ada apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera, betul? Sudahkah hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera? Ataukah wajah kita, mulut kita monyong, terus menggerutu, nggak punya smiling face gitu? Harus ada sukacita, harus ada damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Semua orang boleh ngomong, saya penuh Roh Kudus. Semua orang boleh ngomong gitu. Tapi kalau nggak ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera, artinya bohong. Haleluya. Sudahkah hidup kita penuh dengan ucapan syukur? Sudahkah hidup saudara dan saya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera saat ini? Karena itu semua adalah salah satu tanda bahwa hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Ya, mengucap syukur adalah ciri dari pengikut Kristus. Tirukan saya, 1, 2, 3. Mengucap syukur adalah ciri pengikut Kristus. Saudara dan saya mengaku sebagai pengikut Kristus. Pak, saya mengikut Kristus. Berapa lama? 5 tahun.
Saya mengikut Kristus 25 tahun, oke. Tapi adakah ciri ini dalam hidup kita? Kita baca Lukas pasal 17 ayat 12. Lukas 17, 12, 13, terus sampai berapa ini? 19. Saya bacakan dengan cepat. Lukas 17 ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Perhatikan. 10 orang yang sakit kusta nggak berani dekat Tuhan. Karena apa? Waktu itu orang yang sakit kusta apa? Dibilang najis. Jauh, jangan dekat-dekat dengan orang yang sakit kusta. Sekarang COVID. Ya, takut kalau dekat-dekat orang yang COVID. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak. Harus berteriak karena berdirinya agak jauh. Mana dengar Tuhan kalau nggak berteriak. Yesus Guru, kasihanilah kami. Ayat 14, lalu ia memandang mereka. Tuhan memandang mereka dan berkata, pergilah. 10 orang cuma ngomong, Yesus Guru, kasihanilah kami. Tuhan sudah tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka minta. Apa katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Waktu itu ketika seseorang sakit kusta, menyatakan sembuh atau belum, itu harus menghadap ke imam. Dicek dulu. Saya heran kok sampai tembok-tembok juga dicek ya. Tembok-tembok ini jamur atau kusta, ada kan? Ya. Semua harus menghadap ke imam. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah. Perhatikan, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Bukan komat kamit bisik-bisik enggak, tapi dengan suara yang nyaring, saudara. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Tuhan Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang Samaria ini, orang asing ini? Lalu Tuhan berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. 10 orang yang sakit kusta ini sudah mengambil langkah yang tepat sebenarnya, saudara. Betul? Mereka apa? Mereka datang menjumpai Tuhan Yesus di tengah jalan dan memohon belas kasihan. Sudah benar sebetulnya. Datang cari Tuhan, bukan cari para normal. Datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, menjumpai Tuhan di tengah jalan. Namun setelah Tuhan memberikan kesembuhan, ternyata hanya 1 orang yang bahasa sekarang tahu diri, yang mengerti dengan apa? Kembali mencari Tuhan. Mana Tuhan tadi? Aku sudah sembuh. Haleluya. Yes. Balik. Di mana Tuhan? Cari Tuhan. Kenapa kembali mencari Tuhan? Mana nih? Kembali mencari Tuhan, tersungkur di depan kakinya. Setelah ketemu Tuhan, dia tersungkur di depan kakinya dan mengucap syukur atau berterima kasih kepadanya. Balik badan, cari Tuhan, ketika balik badan tuh sambil jalan mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Teriak-teriak. Ketika ketemu Tuhan, langsung tersungkur di depan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kira-kira siapa yang berkenan di mata Tuhan? Jelas yang 1 orang ini yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Saya kalau ngomong bocengli, yang 9 tadi ini. Nggak tahu diri. Ya. 10 orang yang sakit kusta ini bisa digambarkan sebagai pengikut Kristus. Ya. Saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, saat kita membutuhkan jawaban Tuhan, kita mencari dan datang kepada Tuhan. Betul sudah, rajin ibadah. Dulu sebelum pandemi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pergi gereja. Sebelum pandemi, rajin. Ya. Namun saat Tuhan sudah menolong dan memberkati kita, membuka pintu jawaban buat saudara dan saya, seringkali kita lupa mengucap syukur. Bahkan lupa beribadah. Di Sidoarjo banyak, saudara. Di sini enggak ada, dalam nama Tuhan Yesus. Di Sidoarjo masih banyak yang seperti ini. Kalau sudah diberkati, ada. Amin. Mercy Indonesia enggak ada. Berarti sama Pak di Sidoarjo juga gitu. Kalau sudah diberkati, lupa ibadah. Saya Japri kemana Pak? Maaf Pak. Kemana Bu? Maaf Pak. Ada aja alasannya. Ini seperti 10 orang kusta tadi itu. Ya.
Pertanyaannya, sudahkah hidup kita penuh ucapan syukur hari ini? Karena itu adalah salah satu ciri dari pengikut Kristus. Amin. Haleluya. Yang keempat, mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur dalam segala hal? Ya, poin yang keempat. Karena mengucap syukur membuat kita taat kepada pemimpin dan Tuhan Yesus Kristus. Taat pada pemimpin dan Tuhan Yesus Kristus. Tirukan saya. 1, 2, 3. Taat pada pemimpin dan Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan di dalam Ibrani pasal 13, 17. Ibrani 13, 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan Ibrani 13:17 sudah menyampaikan kepada setiap kita pagi hari ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Berapa banyak pengikut Kristus hari ini di gereja seperti malaikat, jabatannya majelis. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu, jadi tahu singkatannya majelis. Yang keras. Makhluk jelmaan iblis. Kalau Senin sampai Sabtu seperti itu, nggak punya penundukan diri, nggak mau taat kepada pemimpin di kantor, nggak mau taat, nggak mau tunduk kepada pemimpin di tempat kerjanya. Tapi kalau di gereja, lain. Haleluya. Kudus. Tapi kita tahu pagi hari ini, ya, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Itu mengucap syukur membuat kita taat pada pemimpin dan Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar mengucap syukur, ya. Haleluya. Pertanyaannya buat kita semua, sudahkah kita selama ini taat pada pemimpin di tempat kerja? Maupun pemimpin rohani seperti kita taat kepada Tuhan? Kita harus belajar taat dan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan, saudara, kelihatan dengan mata jasmani kita. Bukan hanya kepada Tuhan taat tunduk, tapi kepada pemimpin enggak bisa. Vertikal dan horizontal harus balance, sama. Terus pertanyaannya selanjutnya, apa berkat Tuhan? Apa berkat Tuhan? Apa reward dari Tuhan bagi pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala hal? Segala hal yang kita kerjakan itu pasti Tuhan sediakan rewardnya. Tuhan sediakan hadiahnya, berkatnya. Kita buka di dalam Yohanes pasal 6 ayat 9. Yohanes pasal 6 ayat 9. Ini berkat Tuhan bagi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yohanes pasal 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kita sering khotbahkan dan sampaikan, ya, ayat yang 11. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, apa? Selanjutnya, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sama. Angkat roti, mengucap syukur. Angkat ikan, mengucap syukur. Ayat yang ke-13. Ayat 13, 6, 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi berkat Tuhan buat setiap pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala apa? Ia akan mendapatkan pelipat gandaan materi dari Tuhan, saudara. Bukan kita mengejar, enggak, tapi ini otomatis. Firman Tuhan enggak melarang kita kaya, ya. Tapi ini otomatis. Jadi berkat ketika kita mengucap syukur. Tuhan dalam segala sesuatu itu selalu memberikan teladannya. Ya, 5 roti 2 ikan. Saya selalu kagum setiap kali membaca Fatsal ini. 5 roti 2 ikan kok bisa jadi 12, sisa 12 bakul itu loh. Ya, sampai hari ini ketika saya mempersiapkan ini saya masih geleng-geleng kepala, luar biasa. Itu kuasa dari ucapan syukur, saudara. Ya, ada kuasa atas ucapan syukur saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kesaksian pribadi dari saya, kita belajarlah mulai sekarang untuk mengucap syukur dari hal-hal yang kecil. Ya, di musim pandemi COVID ini yang kami berdua, saya dengan istri, masih
bisa mengucap syukur. Bagi saya dan istri yang praktis kurang lebih hampir 2 tahun ini, pandemi ya, hidup kami lebih terkontrol, hidup kami lebih tertib. Makan malam rutin jam 7 malam, betul? Dan rata-rata jam 8 sudah selesai semua, bisa santai, ngobrol di rumah, nonton TV. Ya, kami bisa menikmati waktu bersama di rumah. Wong ke mall juga nggak boleh, betul? Ada PPKM. Kami bisa menikmati. Sebelum pandemi COVID, kami berdua seminggu bisa 3-4 kali keluar ada acara malam. Setengah 10 malam baru nyampe rumah, kadang dalam keadaan perut kosong, baru membersihkan diri, makan. Ya, nggak teratur hidupnya. Itu salah satu hal yang bisa kami ucapkan syukur dalam pandemi ini. Jangan cuma melihat negatifnya, saudara. Kita cari sisi positifnya. Yang kedua yang bisa saya saksikan, mujizat 5 roti 2 ikan ini juga kami berdua alami hampir 11 tahun ini. Saya 98 memang pindah ke Surabaya. Tapi 2010 kemarin, Desember 2010 saya resign. Praktis, berarti Desember 2011 ini saya 11 tahun melayani Tuhan sepenuh waktu. 11 tahun Tuhan pelihara saya. 11 tahun Tuhan pelihara kami berdua dengan caranya yang tidak pernah kami pikirkan. Dulu sebelum melayani Tuhan sepenuh waktu lumayan. Ada lebaran, dapat hongli. Honglinya ditunggu-tunggu. Betul ya Pak Paulus ya? Lumayan berapa kali gaji. Sejak melepas itu semua, waktu lebaran, gigit jari saya. Setiap kali lebaran gigit jari. Tapi perhatikan, ketika kami belajar mengucap syukur, berterima kasih. Kalau enggak sedang dompetnya tipis, rekening mepet, ya di rumah saja. Enggak usah kemana-mana, berdiam diri. Tapi kalau ada berkat lebih, ya hari Senin, liburnya full timer kan Senin. Senin staycation di Malang, di Batu, ngadem, ya, cari yang adem-adem. Sidoarjo panas, saudara. Ya, ngadem ke Batu, ke Malang seperti itu. Tapi kalau enggak, ya di rumah saja. Mengucap syukur. Ya, 11 tahun Tuhan pelihara. Saya pernah ditunjuk jadi bendahara satu organisasi apa gitu. Pak, jadi bendahara ya? Oke, siap. Terus gimana rekening banknya? Bapak aja pakai nama. Saya melangkahkan kaki ke bank. Bank swasta terbesar ya. Enggak perlu nyebutin nama di online ini ya. Saya datang di depan apa? CS. Bapak mau buka rekening? Ya. Saya store uangnya. Bapak kerja di mana? Ini dia. 11 tahun saya nggak punya slip gaji, saudara. Istri setelah saya resign, 2 tahun kemudian istri saya melok resign juga, ikut resign juga. Jadi kami berdua nggak punya slip gaji. Begitu menghadap ke CS, maaf Pak, nggak bisa ini. Bayangkan, saudara. Di hadapan perbankan saja saya nggak laku. Di hadapan manusia ini hambanya nggak layak punya rekening bank baru. Kasihan nggak? Bapak nggak punya slip gaji. Iya Mbak. Bapak apa? Saya pendeta. Terus income-nya dari mana Pak? Mateng. Surabaya, orang Surabaya ngomong mateng kon. Gimana? Nggak punya Mbak. Loh. Bayangin, ngenes. Apa ya? Kasihan. Tapi di mata Tuhan, saya nggak dipandang remeh. Kami berdua dipelihara ya sampai hari ini. Ketika saya sempat melihat teman saya hamba Tuhan, bro, saya dapat tab baru ini, dapat berkat tab baru. Ketemu saya lagi, bro, saya dapat motor baru. Tuhan, itu teman hamba Tuhan dapat tab baru, dapat HP baru, dapat motor baru. Saya dapat apa ini? Kok Tuhan nggak kirim-kirim gitu? Saya sempat batin gitu pikirnya. Tapi ternyata Tuhan ingatkan, tuh di garasimu roda 4 itu siapa yang beri? Oh iya Tuhan. Sampai hari ini saya nggak pernah beli yang namanya roda 4, saudara. Percaya nggak? Ketika saya terakhir pakai yang sekarang ini, saya lagi Senin gitu lagi hangout dengan istri di Surabaya di sebuah mall gitu. Tiba-tiba WA masuk, cedung. Lagi di mana? Di Surabaya. Kalau mau mampir dong ke showroom mobil terdekat, silakan dipilih. Haleluya. Baru saya diingatkan, ternyata saya nggak boleh iri sama teman. Teman, maaf, HP, gadget, dan motor. Saya roda 4 ya. Ya enggak?
Luar biasa enggak? Tepuk tangan buat raja segala raja, haleluya. Itu 5 tahun yang lalu. Sekarang mulai nih yang di rumah agak transmisinya agak rewel gitu. Saya batin, deg-degan ini. Deg-degannya, jangan-jangan Tuhan beri lagi nanti. Tapi nggak berani ngomong, saudara, nggak berani berdoa minta. Pokoknya melekat sama Tuhan aja. Wah ini. Kalau roda 6 namanya truk engkel. Nanti saya nggak hanya pendeta, tapi jadi pemborong. Ngangkut pasir, ngangkut batu bata gitu ya. Haleluya. Gak apa-apa deh, roda 6, nanti saya gaji sopir untuk kirim-kirim. Ya, saya nggak berani berdoa, pokoknya melekat aja. Jadi, saya yang berdiri di depan Bapak Ibu Saudara semua, buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya adalah saksi hidup, kuasa dari ucapan syukur ini. 5 roti 2 ikan sudah saya alami sepanjang hampir 11 tahun ini. Tuhan pelihara saya. Ketika saya butuh sesuatu, Tuhan sediakan. Gak pernah telat. Memang biasanya Tuhan ngajar kita tuh spot jantung. Waduh, Tuhan tenggat waktunya nih Tuhan. Tapi pas, pertolongan Tuhan sediakan segala sesuatu selalu pas. Ya. Jadi, mengapa kami selama full timer ini bisa mengalami itu semua? Karena kami belajar, tidak menggerutu. Kami berdua belajar tidak mengeluh. Sebaliknya, kami berdua belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ayo, pasti Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalami 5 roti 2 ikan. Ya, pasti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai pengikut Kristus, biarlah sukacita kita di dalam Tuhan tetap stabil. Ya, walaupun keadaan saat ini mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Saya ingin kita baca bersama-sama lagi. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang di rumah juga buka Alkitabnya. Roma pasal 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kurang kompak saudara, yuk. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, saudara. Karena sukacita kita dalam pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Haleluya. Mari, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita pagi hari ini untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena hal itu adalah ternyata yang pertama tadi, perintah Allah. Mengucap syukur itu perintah Allah. Yang kedua, mengucap syukur adalah tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, mengucap syukur itu ciri dari pengikut Kristus. Yang keempat, mengucap syukur itu mengajar kita untuk taat pada pemimpin dan Tuhan. Saat kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, maka ada berkat tambahan untuk setiap kita. Ya, yaitu 5 roti dan 2 ikan akan menjadi sisa 12 bakul penuh. Hidup berkelimpahan akan kita alami di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tutup mata, kita tutup Alkitab kita. Tim PAW bisa maju ke depan? Tim PAW. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Syukur Tuhan, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari
jemaat Tuhan, pujikan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, buat jiwaku, haleluya, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Mari lebih sungguh lagi, haleluya, amin. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap yang termanis buat setiap kami. Apapun itu, haleluya. Buat jiwaku, Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, sambil kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah itu boleh tertanam di atas atau di dalam loh hati kami. Terima kasih banyak Tuhan yang baik. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita berdoa buat para pemirsa yang ada di manapun berada, di rumah atau mungkin yang sedang dalam perjalanan ke kantor, dimanapun saudara berada, hari ini adalah hari yang spesial. God is so good, ya. Dia sangat baik buat kita. Saudara-saudara, kemarin saya di dalam perenungan persembahan, doa persembahan, ada ayat yang saya berikan. Dan ayat itu sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Di dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai 24. Di situ dikatakan, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai jerami. Ayat 25 dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku ini seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Dengan apa? Dengan patung-patung, dengan arca-arca, dengan apa? 26 katakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihat siapa yang menciptakan semua bintang itu. Sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan. 10 datang kepada Tuhan. Mereka datang seperti saudara waktu pertama-tama mendengarkan panggilan Tuhan dalam dirimu. Cinta mula-mula kepada Tuhan. Tetapi yang setia hanya satu. Sampai hari ini hanya satu yang setia. Siapa satu? Saudara dan saya. Kita terus setia kepada Tuhan. Setia bukan hanya seperti Bapak bilang minggu datang di gereja, yang lain-lain tidak. Tapi setiap saat, setiap menit, setiap detik. Hari ini adalah perkara besar di mana kita bisa melihat Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita. Tuhan selalu menjaga kita. Dan seperti sayap burung Raja Wali terbang terus menembus, bukan menghindari, menembus badai. Dia tetap tegar. Hari ini saudara, Pak Vinus, hari ini harusnya saya mati. Saudara lihat gambar itu, gambar dapur saya pagi